Gue belum mandi, belum apa kan, belum cuci muka juga, literally belum, karena emang nih lihat deh belek. Terus tapi gue tiba-tiba ngecek, ya. Jadi gue bangun, gue turun nih dari kamar gue, terus gue ngecek di kesini nih, gue ngecek kesini, ya kan, gue buka pintunya, nah, lihat tuh. Motor udah jadi bro, tuh ADV 150 nya Sabi Motovlog udah rampung, rampung ke, ya kan, tuh, ya, pakai muffler R9. Dulu R9 ini menghambat performance, sekarang R9 ini menambah performance diakibatkan konfigurasi mesin yang sudah, volume mesin yang sudah berubah. Oh, kita tes dulu dong, ya kan? Oh, semuanya normal ya. Oke. Oh, ada di sana, sorry. Kita dulu taruh dulu. Wah. Ini pakai DB killer ya, jadi suaranya lucu gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi nggak terlalu berisik ya. Kita cek dulu lampu-lampu dong. Oke ya. Hazard semua aman ya. Depan, belakang aman. Ya. Kenapa perlu cek lampu-lampu? Karena dengan ngecek lampu-lampu kita bisa melihat apakah kerjaan dari mekanik itu benar apa enggak. Lampu depan, lampu besar kecil aman. Oke. Idling juga aman ya. Nih, idling stopnya itu juga aman nih. Kalian bisa lihat tuh. Berfungsi juga. Oke, matiin. Sip. Aman, semuanya aman ya. Wah, barok gokil. Ya, mekanik handal tuh emang ya. Udah jadi, tinggal si spesi mau kita kerjakan hari ini. Tapi berhubung gua harus ke Singapura ya, jadi gua nggak bisa update. Nanti digantikan oleh Bro Torik. Jadi kita akan lihat ya. Yang jelas keren banget. Hari ini udah berarti total tuh 3 hari lah. Pengerjaan satu motor tuh 3 hari, nggak nyampe seminggu gitu. Jadi ya 2 motor pas seminggu. Jadi kita hari ini udah kepasang mesinnya. Terus tadi sekalian kita cuci-cuci juga bagian-bagian mesinnya biar nggak terlalu kotor banget. Berarti tinggal apa nih, Rob? Tinggal rakit pasang ke rangka. Udah tinggal rakit ke rangka doang udah. Nggak ada PR lagi nih. Insya Allah. Oke. Disuruh buat video unboxing saya. Jadi ini apa nih, Rob? Ini cover engine. Soalnya cover engine yang lama udah lapuk patah semua. Berarti ini yang barunya? Yo, wah, KZL. Hah? Sekarang udah bisa nyala lagi. Jadi gimana, Rob? Ya gitu. Aman, Rob? Bismillah ya. Bismillah ya. Bau bensinnya gak enak banget. Ya bau bensin mah ada yang enak, Rob. Kecuali Ini bau bensin basi, Rick, masanya. Oh, ini bau bensin basi? Makanya knalpotnya ngebul kan. Bensinnya tuh ada yang gak kebakar. Berarti gara-gara basi.
Berarti diapain dong? Dikuras? Ya dipakai aja. Dipakai aja nggak apa-apa tapi. Oke guys, kita tinggal pasang bodi berarti. Habis itu kelar. Jadi ini masuk ke sesi kayak apa sesi apa tadi? Diskusi ya, sesi diskusi gitu kan. Anyway, gue mau prolog dulu ya tentang spesi ini gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat atau gimana, spesi ini sebenarnya kita beli iseng ya, Roh. Maksudnya enggak yang lagi butuh motor, karena motor sudah kebetulan ada kebanyakan ya, sampai kita pusing kalau mau markirin itu gimana. Jadi terus kebetulan ya ada seorang kawan kita yang juga butuh uluran tangan, jadi ya dengan cara menjual motornya. Jadi ya kita akhirnya menyanggupi itulah, karena kita juga kepikiran kayaknya asik nih iseng-iseng bangun spesi gitu. Nah terus jelas dengan harga, gue ngangkat di harga 3 juta ya, 3 juta pas ya, 3 juta pas. Jelas di harga segitu kita nggak bisa mengharapkan yang bagus banget, nggak bisa. Karena pasarannya kan masih sangat jauh di atas itu. Jadi kita bener-bener build ini ya, bener-bener nih yang satu ini bener-bener ya dari nol banget gitu. Bahkan ini sampai saat ini, sampai video ini kita rekam, kita buat ini belum maksimal, belum kelar di sektor CVT kirian, sama kita harus masih bobo knalpot ya, sama ini sih Mas, gue kemarin baru nemuin PR baru. Apa tuh? Kelistrikan kayaknya ada yang bermasalah. Iya sih, kelistrikannya gue juga ngerasain tadi gitu. Jadi lampu tuh kadang on kadang off ya. Terus sen juga ya, bisa kanan doang. Iya benar-benar. Kiri enggak. Iya, nah itu teman-teman, jadi memang kita benar-benar harus berjuang untuk satu ini, karena memang benar-benar dari nol. Orang body-body kemarin dilem-lemin ya. Itu gitu. Bahan banget sih. Bahan banget gitu. Tapi it's okay, namanya kita itu kan sekaligus belajar nih. Karena kan yang datang ke sini kan motornya bagus-bagus, motornya oke-oke, kan. Trouble-trouble-nya paling kayak punya Bro Michael aja kemarin. Gitu. Nah, itu prolog singkat dari gua, kayak summary-nya lah ya. Nah, jadi gue sekarang mau gue yang nanya nih. Mau gimana? Ya, ini sih. Kan lu waktu kemarin kan motor datang, lu nggak tahu hidupnya sama sekali. Nggak tahu, iya. Nggak tahu gue. Pas lu taunya ketika gue bongkar, lu melihat bahwa piston dan stangnya macet. Iya. Nah, habis benerin nih, terus jadi kan tuh Mas. Iya. First impression lu gimana? First impression gue ya, gue turut bangga ya pastinya sama karena gue sebagai founder. Ibarat kata gue kan mencetuskan garasi ini, terus memiliki partner seperti Bro Barok ini yang memang sangat ini ya, sangat Bro Barok ini tuh kadang kesel juga sih, karena sangat detail, attention to detailnya tuh tinggi gitu. Jadi kadang yang kita kira ini udah oke kok, tapi sama si Barok mungkin pas didengar oh ini kurang ini, dia harus ubah lagi, bahkan bisa berkali-kali bongkar mesin lagi, mungkin portingannya kurang halus, dia harus porting lagi. Tapi ya itu bangga lah, karena resultnya atau jadinya itu motor tuh jadi oke banget gitu. Bayangin motor dari macet pistonnya, apa bahasanya ya? Gancet ya, bener itu bahasa tinggal tuh, gancet karena memang dia nggak bisa naik turun ya, dia nggak bisa gitu. Sampai ini sekarang kalau kalian naik ini motor, halusnya itu bukan main, itu halus banget, asli halus banget. Bahkan gue dulu pernah punya PCX 150 tuh yang sebelum 160, persis sebelum 160 yang ABS, itu nggak sehalus mesin ini teman-teman. Jadi gue tuh sangat-sangat mengapresiasi lah gitu, bisa sampai sehalus ini. Tidak cuma halus,
apa namanya untuk performa udah kelihatan walaupun padahal belum dibobok Irian masih jelek, ya kan? Tapi udah karena kan kalau kalian ingin tahu ya, mesin Speci ini itu sama plug-plug sama Beat yang FI ya, karena ini kan Speci FI nih. Nah itu Beat yang FI itu sama teman-teman, jadi nggak ada beda lah ya, sama sekali nggak ada beda. Jadi kalau kalian ingin apa namanya mencari kesamaan atau mencari rasanya itu mirip-mirip itu, tapi mungkin di Speci ini dia sedikit lebih gambot kali ya, lebih gambot, jadi sehingga mungkin lebih stabil juga gitu. Tapi yang gua rasakan adalah performanya itu seharusnya kalau lebih gambot itu memang plusnya lebih stabil, tapi kurangnya di performance. Jadi lebih berat kan. Lebih berat. Tapi ini sama Beat FI yang standar dalam tanda kutip standar ya, itu jauh gitu, maksudnya ya apa namanya jauh lah gitu, pokoknya di gas itu udah langsung ngacir. Nah ini pun diakui sama teman kita Torik ya, yang kebetulan waktu pengetesan kan soalnya gue di Singapura kan, yang ngetes itu elu sama Torik ya berdua ya, kayak riding malam gitu, naik ride gitu. Mereka itu pakai lu pakai Speci, dia pakai motornya ya. Nah si Torik tuh ngaku memang wah Barok inline kok sampai 80 dan kayaknya tuh 80 no effort gitu. Jadi dari situ gue udah mengiyakan juga sih, iya ini emang pas gue tarik walaupun gue nggak sampai kemana-mana ya, tapi gue udah feeling ini sangat-sangat ngacir gitu loh. Karena pas gue kan coba sini, gue gas gini kayak gitu loh, kayak wah anjir gitu, gue nggak expect itu gitu. Gue sebenarnya juga nggak expect sih motornya halus ini. Iya. Gue pas jadi sebenarnya waktu pertama kali banget naik nih mas, bodi belum kepasang full, langsung kita naik. Gue starter nih, udah sampai pusing gue, di motor nggak mau nyala. Iya, karena starternya juga bermasalah ternyata ya. Iya, gue belum tahu itu kan. Nggak nyala. Torik waktu itu gue suruh engkol, karena minusnya motor kompresi gede kalau kita ngengkol dan buka gasnya kejeda, maksudnya salah timing. Iya. Balik Iya. Kebalik. Akhirnya Torik nggak mau ngengkol lagi tuh, karena perih ya. Gue udah sempet pusing tuh, wah ini motor kenapa ya, gue takutnya jadinya nggak enak. Terus sekian lama gue nyoba beli busi dan kawan-kawannya, akhirnya di starter masih nggak mau, gue nyerah. Gue bilang Torik, tolong selain dong, tolong diengkol. Cuman 2 kali engkol nyala ya. Pas nyala gue juga kayak, wah kok halus banget. Sebenarnya ini bener-bener melebihi ekspektasi gue banget sih. Karena kita nge-build mesin yang bener-bener dari mesin mati. Iya itu, bener. Itu sih. Ya. Dan Beat itu kan nggak sehalus itu. Iya. Apalagi zaman itu tuh sebelum ada, kalau sekarang kan Honda ada teknologi yang kalau di starter tuh halus. Kalau dulu kan mana ada kayak gitu. Makanya kemarin pas nyala gue juga rada kaget sih, kok nggak ada getarnya sama sekali. Tapi mesin normal ya, normal. Sama ini mas. Jadi kan kemarin kita ngeganti stang, kita lempar ke bengkel kan? Iya. Nah mekanik langganan gue itu si Koim, dia bilang nih engine mountingnya udah harus ganti karena goyang. Itu di ekspektasi gue udah bakal nih motor getar banget pasti. Tapi enggak ya? Nah ternyata enggak, makanya gue kaget. Wah mantep berarti nih. Mungkin kita bisa berterima kasih banget sama tukang bubutnya ya. Iya. Karena bisa bikin motor dari gancet. Kita bubut rekannya dulu Pasming ya? Enggak. Di Koim ya? Untuk bagian stangnya. Titip salam buat tukang bubut ya Koim ya. Mantap. Itu emang di luar ekspektasi gue banget sih pas gue cobain. Wah halus buat motor. Bener-bener nggak berasa motor standar yang di bore up ke 130 cc ya. Iya. Jadi kayak motor, yaudah motor dari lahir begitu. Iya. Itu di luar ekspektasi gue sih. Mungkin kendala-kendala yang rada parah kemarin ketika kita bongkar ini mas, jadi kan mesin Matic ada covernya tuh. Pas ternyata udah pada ini ya. Pas Torik bongkar buka patah botnya, gue copot dong, gue taruh, patah dar. Nah itu makanya gue kemarin sempat yang gue bilang tertunda beberapa jam itu gara-gara harus gue nunggu partai dulu. Tuh. Jadi bener-bener ini mah ini kalau bahasa Inggrisnya relic teman-teman. Relic itu something yang kuno, something yang kalau misalnya lu pegang tuh harus bener-bener hati-hati. Buat
ini relik nih, motor ini relik masuknya gitu, bukan antik lagi, udah relik gitu. Jadi ya itulah ya, keseruannya itu di situ. Soalnya gue udah tahu bener-bener kemarin kan sempet nyala tuh waktu di rumah Torik, kan Torik bilang motornya gancet. Terus itu gue engkol, kok bisa Yang di sana di Setiong ya. Setiong. Gue sempet heran nih, Kok bisa gitu. kata lu gancet, gue bilang kan ini gancet loh kemarin. Akhirnya bisa nyala, gue jalanin, pas jalan ternyata gancet lagi. Stuck gitu, set gitu ya? Iya. Oke, ini beneran gancet. Makanya gue udah rada apa ya, gue nggak berekspek motornya bakal sehalus ini sih. Iya itu makanya. Parah halus banget. Bisa gitu ya. Jauh dari motor gue sih, jauh banget halusnya ya. Iya. Karena Motor gua kompresinya ini lumayan loh. lumayan. 11.2 ya? 11.2. 11.2 halusnya kayak gitu teman-teman, coba bayangin. Mungkin kalau mau halusnya coba datang ke sini. Iya, mungkin kan bertanya-tanya ya. Karena ini Selalu motor sama. pasti ada standby lah di sini ada lah. Gitu. Dan, tapi gimana selain cerita-cerita yang seru tadi, Rob, yang paling menurut tuh paling berkesan dari ini motor selain alusnya itu apalagi, Rob? Ada nggak, Rob, kira-kira, Rob? Yang gue paling berkesan ya sebenarnya sih Honda being Honda kalau bikin kaki-kaki ya. Iya. Kalau entah kenapa Honda kalau bikin kaki-kaki di Matic mid end dan high endnya tuh rada kurang. Ini entah kenapa di low endnya tuh menurut gue enak banget Enak sih, ya? gua. Parah, Enak empuk ya? banget. Itu juga. Nah sama ini, Rock, sebenarnya gue baru tahu, gue tuh tahu Spacey udah lama, cuman gue baru tahu dia ini helm in. Dan lu tahu helm ini itu jauh lebih besar dari Vario sekarang. Bener. Karena satu helm full face itu masuk. Padahal dulu di brosur itu cuma helm half face yang masuk. Tapi ini full face masuk ini. Iya, seinget gue sih gitu ya. Gitu. Nah, ini kan berarti zaman itu Honda tuh ini yang berkesan ya buat dari segi motornya ya, bukan dari segi perombakannya ya, garapannya, tapi dari motor sendiri nih. Saat itu berarti kebayangkan Honda itu bagaimana lumayan seriusnya nge-build di motor gitu, sampai akhirnya ada beat yang nggak gantiin gitu kan. Keren banget nih dulu, gila, satu helm full face masuk, luar biasa. Mungkin kalau dari gue yang sangat terkejut itu sih dari sektor kaki-kaki sama ya. mesin. Enak ya. Wah, anjing halus banget. Gue juga nyetir waktu itu, gue kan kemarin nyoba buat night ride gitu. Sebenarnya riding muter-muter ngetes motor doang. Iya. Gue cobain, anjing ini motor nyala nggak sih mesinnya? Samping gue kan Torik ya, nggak kedengeran dong suaranya. Ini nyala nggak mesinnya? Takutnya kan mati ntar lagi. Iya, takutnya kan mati. Gue nggak denger suara mesinnya kan. Gue masalahnya namanya Ryan kan, gue nggak berani buka gas gede dong. Gue ngegas gitu-gitu aja. Posisi turunan emang. Gue mau nambah gas nggak berani. Tapi kok gue nggak denger suara mesinnya. Nah itu makanya akhirnya, wah, edan motor halus banget asli. Mantap. Jadi kita ngeboboknya nggak jadi lah ya. Yang Iya, ngeboboknya akhirnya kita bikin bagus sekalian. Jadi kata dia, nih ini juga mau dicoba nih ya. Iya, masih risetan nih, bener-bener risetan. Nah ini nanti ya, jika alhamdulillah berhasil, mungkin coba kita akan bikin formulanya dan kita, kalau itu kayaknya harus di-keep deh, karena soalnya soalnya gue tahu gimana suka dukanya tuh ngebuat knalpot tuh susah, bro. Nggak cuman bikin header ini pakai aluminium apa titanium, nggak gitu. Tapi jauh lebih kompleks dari itu gitu ya. Karena kan walaupun jadi nanti temanya itu silent ya. Silent tapi untuk performance juga tetap oke. Gitu. Soalnya sebenarnya sih kalau misalkan penggiat otomotif ketika mungkin ya ada yang minta bukti ngelihat knalpotnya ketika dibuka, terus mereka ngelihat bentuk dalamannya, mungkin bakal ada yang ngerti. Gue itu ngeriset itu dapat basic dari mana. Soalnya gue juga sebenarnya berpacu dengan ini, Mas, bukan beracuan dengan sebuah pabrikan motor. Dia ngebuat knalpot dan gue suka modelannya, cuman di knalpot itu kurang maksimal di diameter dalamannya lah, makanya masih rada kurang.
Itu sih kalau dari gua. Risetannya sih udah lama gue pikirin. Tapi baru akan dieksekusi. Iya, karena mumpung ada motornya kan. Ada motornya. Kemarin gue bingung mau gue eksekusi kemana kan. Oh kan emang khusus buat beat gitu? Sebenarnya risetan gue ini tadinya Mio. buat MX mas. Oh buat MX. Buat MX, gue cuman mikir MX kan emang buat motor yang Nggak perlu lah iya, gitu motor ya. caur-cauran gue aja. Emang niat gue kan bikin MX itu ya. Kalau gue pengen Oh ngebut jadi banget, ini pakai untuk MX. 100 di atas 130 berarti? Iya, di atas 150. Terus akhirnya pengen gue ke Mio, tapi akhirnya gue urungin karena gue lagi males ngeriset motor gue. Terus ya udah ada ini, spesi, ya ada udah. spesi. Kebetulan knalpotnya masih standar. Dan gue juga, soalnya kenapa akhirnya gue ngomong kayak gitu, pakai silent aja mas. Gue nggak mau ngilangin karakter halusnya. Iya, itu benar. Gue juga setuju itu. Gue nggak pengen ngilangin rasanya lu naik motor, tapi lu ngedengerin orang-orang, lu nggak ngedengerin motor lu. Iya. Nah itu. Setuju. Makanya gue pengen kayak akhirnya kepikiran lagi, oke, gue mau nyoba data risetan gue yang udah gue punya ini di motor ini. Mantap. Itu. Ini menarik nih ya, spesi ini. Target kapan selesai Rok, spesi? Ini hari Senin ya? Senin? Kemungkinan besar kan Selasa, Rabu, mungkin di Kamis kalau nggak Jumat. Oke, jadi next episode lah. Jadi final nih, finalnya untuk si spesi kita next episode ya mungkin tayangnya weekend ya, antara Sabtu sama Minggu. Itu kita akan coba lihat bagaimana jadinya ya. Tapi kalian kalau misalnya berharap fisiknya jadi lebih segar gini enggak dulu. Karena fokus kita, prioritas kita itu adalah engine ya, dan juga ya perangkat-perangkat lainnya yang mendukung pergerakan daripada motor ini. Gitu ya teman-teman. Ada lagi nggak Rok yang mau kita main kira-kira? Udah sih itu dulu. Itu dulu aja ya. Jadi impresi gue sangat-sangat bagus, gue sangat-sangat puas ya, karena memang motornya bener-bener dari zero ya, dari nol, tapi ternyata bisa halusnya itu bener-bener nggak ada motor zaman sekarang sehalusin itu nggak ada, kecuali kemarin naik ADV aja, pas naik ADV beda ya. halus kayak sih. Mungkin yang halus kayak gitu BMW tuh baru tuh halus Iya, gitu kan. mungkin deh. Tapi kalau misalnya kita bicara Jepang, Yamaha, Honda, nggak ada. Zaman gue berani jamin dulu, kalau misalnya masih nggak percaya, monggo ya, terbuka lebar untuk kalian yang penasaran. Silahkan dengerin gimana halusnya, silahkan rasain gimana halusnya. Thank you Rok untuk kerja kerasnya. Kita tunggu kabarnya hari Kamis atau Jumat lah ya. Iya. Jadi nanti kita akan update lagi. Dan pokoknya buat kalian yang ingin mengupgrade motornya, pikirkan baik-baik, pikirkan matang-matang. Jangan terlalu berlebihan juga ya, nanti takutnya boros di bensin atau gimana. Dan ternyata ini juga kan sebenarnya garapnya kan tipis-tipis saja kan sebenarnya ya. Sebenarnya nggak tipis. Nggak tipis ya. Ini part yang kemarin gue beli kayak blok piston sendiri, itu ukuran maksimal yang bisa Aplikasikan. diaplikasikan ke mesin tanpa bobok-bobok crankcase dan kawan-kawannya. Oke. Itu udah maksimal. Jadi kalau misalkan amit-amit kenapa-napa lagi, ya kita kalau mau naik CC lagi kita harus Bisa. bobok crankcase. Iya. Berapa jadi cc sekarang? 1.35 1.2 sekian. Oh 1.2. Soalnya dia stroke-nya cuma 55 mm. 1.2 berarti 1.2 nggak nyampe 1.25. Lebih. Oh lebih dari 1.25. 1.27 kalau nggak salah. Oh nyaris 130 lah ya. Gitu ya. Ini nyaris 130 cc. Spesi cuy 130 cc. Oh iya pantes sih gitu, karena gue tuh pas nyoba itu rasanya mirip-mirip memang PCX yang CBU tapi jauh lebih halus lagi gitu. PCX CBU kan kalau nggak salah ada yang 125-nya, nah itu mirip kayak gitu. Iya betul, ada 125. Begitu. Oke teman-teman, sekian dari kita ya. Iya. Sampai jumpa di episode berikutnya.